Kalau sedikit tentang aku sih, aku orangnya sih dalam kehidupan ini tuh suka hal-hal yang berbau adrenalin sebenarnya. Aku dari kecil suka banget olahraga, terus aku suka hal-hal yang menantang gitulah. Jadi aku selalu membayangkan aku tuh punya pekerjaan yang di lapangan gitu, yang banyak geraknya, yang banyak tantangannya, yang ujungnya bikin aku dulu bercita-cita jadi polisi. Jadi aku itu lulus SMA tahun 2019. Di saat teman-teman aku yang lain pada milih untuk kuliah di luar negeri, terutama karena sekolah aku kan nasional plus, jadi anak-anaknya tuh emang udah, lulus harus ke luar negeri, terus nanti bikin startup gitu. Tapi waktu itu aku ngerasa, kok untuk milih jurusan kuliah aja, kayaknya aku nggak ada yang serak-serak banget gitu. Pada saat aku lulus SMA, aku memilih untuk seleksi akademi kepolisian. Dan aku tuh ngelihat aja kayak lingkungan polisi di Indonesia, jujur pengen membawa perubahan gitu. Masuk polisi tuh nggak gampang, apalagi kalau emang kita murni mengandalkan apa yang kita punya, itu tuh perjalanannya panjang banget. Kurang lebih ada 14 tahap lah. Mungkin orang kalau daftar kerja gitu kan tahapnya cuma berapa sih? 4 gitu. Ini sampai 15 dan itu bolak-balik. Itu makanya kenapa memakan waktu sampai 4 bulan, 5 bulan. Dari tesnya sendiri aja ada dari administratif, tes kesehatan. Tes kesehatan itu mereka mandang kita harus perfect itulah istilahnya. Kayak muka harus bersih, nggak boleh ada jerawat, nggak boleh ada penyakit dalam, terus mata nggak boleh minus, terus postur tubuh semua harus ideal, ada tes psikologi, ada tes akademis, itu akademis kita pas SMA dulu, tes jasmani, itu yang paling penting juga, fisik, habis itu ada tes kejiwaan, wawancara, dan masih banyak yang kecil-kecil lainnya, itu lumayan makan waktu banyak banget, sampai akhirnya yang terakhir itu sidang penentuan akhir gitu sih. Kalau aku sendiri kan wilayahnya di Polda Metro Jaya. Pada saat itu ceweknya emang gak sebanyak yang cowok sih. Tapi cewek aja udah banyak gitu. Kurang lebih yang daftar biasanya kalau dari Polda Metro Jaya tuh sekitar 2.000 orangan sih. Dan dulu mikir kayak gimana caranya gue bisa ngelawan ini orang semua. Gimana caranya gue bisa dapat ranking yang atas kalau mau keterima. Dulu aku setiap hari, aku berasa kayak, gue udah kayak atlet nih. Latihan 5 kali seminggu. Ya siapa sih yang gak suka rebahan, tapi aku setiap hari harus ngelawan males olahraga, terus jaga pola makan, abis itu les juga, les pelajaran, latihan itu berbuku-buku sampai numpuk, aku sampai lasik bahkan, karena aku pada saat itu ada minus, dan minusnya lumayan juga, -2, karena kalau aku ada minus udah pasti gak bisa ikut seleksi, jadi aku emang udah mendedikasikan diri banget sih. Di tahun kedua, pada saat itu juga baru mulai COVID tuh. Udah sempet takut, ini ada pembukaan seleksi nggak ya? Udah mau COVID gini. Tapi ternyata syukurnya tetap ada. Ya waktu itu seleksinya jadi rada berbeda sih. Yang pasti ada aturan kesehatannya segala macam. Tapi yang pasti seleksinya tetap berjalan. Terus aku ngikutin semua seleksinya. Di situ aku lumayan kaget kayak lancar banget jalan aku dari tahap 1 sampai 15 tuh lancar banget. Karena kan kalau di Akpol itu sistem gugur. Jadi setiap gugur satu tahap ya udah kita berhenti di situ. Bahkan yang aku lumayan bangga tuh pas tes jasmani ya, olahraga. Itu kan banyak ya dari push up, berenang, lari dan segala macamnya. Itu aku aja tuh posisinya tuh nomor 2 se-Polda Metro Jaya untuk yang cewek. Yang nomor 1 tuh ada atlet volley gitu. Aku nomor 2, jadi aku udah semakin pede. Pas di tahap terakhir nih, tahap terakhir kan sidang penutupan ya, sidang kelulusan antara lulus atau enggak. Di Polda Metro Jaya itu setiap tahunnya selalu ngambil 6 perempuan dan 50 laki-laki. Pada saat itu aku tahu ranking aku tuh ranking 4. Jadi udah pasti masuk dong, udah pasti lulus. Dan udah dikasih ancang-ancang juga untuk persiapan diri, berpamitan sama orang-orang yang kita sayang. Udah boleh siap-siapin koper dan segala macemnya. Aku datang pada sidang akhir itu dengan pengetahuan, gue udah pasti lulus ini udah tinggal berangkat ke Semarang.
Tapi ternyata pada pengumuman itu dibilang, maaf banget karena ini lagi COVID, anggarannya tuh dipotong. Dan karena masalah kesehatan juga kuota harus dipotong. Laki-laki yang tadi 50 orang lulus dan tinggal berangkat, dipotong jadi 25. Dan perempuan yang tadinya lulus tuh harusnya 6, dipotong jadi cuma 2. Dan aku kan ranking 4 ya. Di situ benar-benar ya udah di cut off gitu aja, nggak ada kompensasi apa-apa, ya udah lu gugur. Pada malam itu aku kaget banget sih, kaget banget. Semuanya kaget dan aku sampai nggak tahu lagi mau mikir apa. Kosong aja pikirannya karena udah semempersiapkan diri itu untuk lulus tinggal berangkat. Taunya ternyata udah lu nggak jadi apa-apa, intinya gitu kan. Yang paling aku nangisin pada saat itu sih, ya aku ngerasa kayak aku udah memberi semuanya yang aku bisa, aku udah memberikan yang terbaik. Terus mimpi aku tuh udah di depan mata gitu, udah benar-benar di depan mata pas. Tapi malah dicabut gitu aja gitu. Dan bukan atas alasan yang valid pula, kayak alasannya kan sangat unfortunate banget ya karena COVID gitu. Di malam itu aku udah langsung mikir sih, udahlah ini nggak nyoba lagi. Kayaknya emang bukan rezeki aku sih di sini. Baru ngerasain gagal yang benar-benar gagalnya tuh ngancurin banget gitu. Bukan cuman gagal yang kayak oh ya udah nggak apa-apa, masih banyak opsi lain lah. Terus pada saat itu aku lumayan banyak berdiam diri sih di kamar, kayak mikirin selanjutnya mau gimana. Terus mana bisa dibilang tanda kutip aku udah rada tertinggal sedikit dibanding teman-teman aku lain. Terus ya nyeseknya itu sih yang ngebatasin diri aku jadi nggak bisa mikir apa-apa. Pada saat itu karena lagi COVID juga, jadi aku sama Kak Dev sering di rumah bareng, setiap hari malah di rumah bareng. Dia yang nemenin aku, jadi paling gak aku gak ngerasa sendirian gitu ya, di kegagalan yang aku rasain. Dan pada saat itu sih, Kak Dev tuh, ya mulailah dia. Insting dia pasti kan langsung, aduh solusinya apa nih. Dia waktu itu yang ngomong ke aku, Dek, you tertarik gak Dek kalau misalnya masuk IT, biar kita kerjaannya samaan juga. Nanti Ayang bisa bantu-bantu you. Gak apa-apa, coba dulu aja. Nyari-nyari di internet, baca-baca tentang IT gimana sih. Kalau memang tertarik, ya udah kita ambil the next step gitu. Tapi kalau nggak tertarik ya udah nggak apa-apa, ntar pikirin yang lain. Pada akhirnya aku nyoba belajar. Pertama diintroduce dulu sama si Kak Dev, beberapa ini coding tuh gini gitu. Tapi pada akhirnya aku yang lanjutin itu. Aku ngeliat course yang free itu di YouTube. Itu sekitar 1 bulanan aku belajar IT, dan di situ aku juga lumayan kaget sih. Aku ngerasa kayak, aku tuh dulu selalu mikir kayak, gue otaknya nggak sepinter Kak Dev, otak gue beda sama dia. Terus dulu juga SMA gue IPS, kayaknya IT emang bukan bidang gue, ranah gue bukan sama sekali gitu, nggak nyampe otak gue gitu. Terus di situ aku kaget sih pas aku belajar sendiri tuh aku ngerasa ternyata gue bisa ya, ternyata seru juga gitu. Di situ aku ngelihat ada korelasinya sedikit sih. Mungkin pekerjaannya beda banget ya sama polisi, tapi masih ada unsur solving sebuah problem gitu. Dan itu kayaknya lumayan memicu sesuatu di diri aku, dan aku ngerasa kayak oh gue bagus kok di sini gitu. Dulu aku awalnya nggak ada laptop, bahkan waktu itu pas awal-awal ikut-ikut course gratis di YouTube itu, aku juga niruin kan coding. Tapi aku codingnya di kertas karena belum ada laptop. Dan belum ada komitmen, oh gue beli laptop buat coding, belum ada. Di situ aku codingnya di kertas, lucu juga sih kalau dipikir-pikir. Kebetulan Kak Dev itu juga dulu alumni Purwadika. Pada akhirnya si Kak Dev bilang, oke, karena ternyata you tertarik, you suka, kenapa nggak masuk aja Purwadika, ikut program bootcampnya aja. Karena dia tahu banget aku tuh males kuliah karena
lama banget 4 tahun. Akhirnya aku memutuskan masuk Purwadika waktu itu. Setelah masuk Purwadika, itu jujur aku seneng banget sih. Kayak aku tuh diajarin buat coding. Aku tuh ngerasa aku tuh bisa lupa aja sama kesedihan yang sebelum-sebelumnya. Waktu itu aku ikut bootcamp yang offline. Cuman karena COVID jadinya ujung-ujungnya full online juga sih. Karena full online ya sayangnya nggak bisa ketemu teman-teman sih. Cuman waktu itu aku senang aja sih dapat teman-teman baru juga. Salah satunya bahkan masih main terus bareng sama aku, namanya Zaki. Dia jadi programmer di Purwadika juga. Itu kita seangkatan dari awal. Terus juga yang menyenangkan buat aku waktu itu selama bootcamp, walaupun online, walaupun di rumah, aku nggak sendirian gitu. Aku sampai pindahin meja aku dari kamar aku ke kamar Kadev. Jadi kita di setiap hari tuh ya udah sekamar, beda meja, laptopan bareng gitu. Sampai aku dulu mikir kayak, aduh, untung nggak akpol deh. Sedih juga ya kalau ninggalin kesempatan masih punya momen-momen sama kakak. Suka sedih kalau ngomongin Dev. Jadi kalau buat aku tuh, aku sih aku seneng banget sih punya kakak kayak Dev. Karena kita dari kecil tuh sedekat itu. Apa-apa selalu berdua gitu. Terus yang menurut aku hebat juga tuh kayak, aku tuh punya pengalaman kayak gini, punya pengalaman kegagalan gini tuh, aku juga bisa reflect itu di kehidupan kakakku sih. Kayak dulu aku ngelihat banget perjuangan dia mau jadi pemain bola. Dulu aku ikut nemenin dia sekolah bola, latihan. Itu aku ingat semuanya gitu. Terus kayak pada ujungnya juga dia gak bisa meraih cita-cita itu jadi pemain bola profesional. Jujur itu lumayan reflect juga ke aku, karena aku yang menyaksikan sendiri perjuangan dia gimana. Malah bisa dibilang perjuangan dia lebih lama gitu dari aku yang cuma 2 tahun. Dia udah perjuangin dari kecil gitu. Jadi menurut aku kayak dia jadi inspirasi aku juga sih. Karena buktinya apa? Di balik kegagalan dia yang pernah dia alamin, sekarang dia jadi programmer yang luar biasa banget. Yang terbaik yang aku tahu. Yang paling terakhir sih yang aku inget bulan Agustus kemarin sih. Jadi bulan Agustus kemarin akhirnya dia keluar dari rumah karena dia nikah sama istrinya, namanya Kafira. Itu juga deket banget sama aku. Ya di hari pernikahan itu sih aku inget banget pas hari wedding kan ada kayak yang salam-salaman dan perpisahan sama keluarga gitu kan, yang kayak pelukan terima kasih gitu sama orang tua biasanya. Nah pada saat itu sih aku kayak berterima kasih banget. Di situ juga dia makasihin aku karena udah nemenin dia sampai ke hari dia nikah gitu, dan sebaliknya sih. Mungkin sekarang aku maknain barang itu sama kayak tujuannya sih. Itu kan tujuannya sebuah tempat buat membidik ya, kayak ada titiknya di tengah-tengah gitu. Ya itu yang aku maknain juga sih, kayak namanya hidup pasti ntar kita bakal mencapai titik itu yang di tengah gitu. Tapi mungkin prosesnya bisa meleset-meleset dulu, entah ke kiri, entah ke kanan, entah meleset kemana gitu. Tapi pada akhirnya pasti kita bakal mencapai di titik tengah itu sih. Tetap berpegangan aja sih, kayak berjalan terus, berpegangan terus. Karena kadang kita mikirnya tuh ini udah mentok gitu, mentok udah gak ada jalan keluar lain, tapi ternyata masih ada jalan banyak sih. Dan kita bakal bahagia ujungnya, tenang aja.